Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-26. Mari saya mengajak kita semua untuk mengambil Alkitabnya dan nanti kita akan membaca bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-26 secara bersama-sama. Mari kita mulai membaca dari ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengurumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup yang telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-26. Namun hari ini kita tidak akan membahas keseluruhan tema dalam pasal 3. Hari ini kita akan coba sedikit merenungkan dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-10 tentang pelayanan Petrus dan Yohanes yang melakukan mujizat pertama di dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa setelah membahas tentang kehidupan jemaat mula-mula, Lukas melanjutkan dengan kisah mujizat Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa mereka bertemu orang ini di salah satu gerbang bait suci. Gerbang yang mana tidak begitu jelas, tapi umumnya orang menafsirkan ini adalah gerbang Nikanor, tempat yang sangat megah di mana orang banyak lalu lalang. Orang lumpuh itu duduk di tempat yang sangat menonjol karena kemegahannya sehingga banyak orang mengenal siapa dia. Orang lumpuh inilah yang Tuhan pakai untuk menunjukkan tanda mujizatnya sehingga orang tahu bahwa dialah melalui rasulnya yang menyembuhkannya. Dalam kisah pelayanan Petrus dan Yohanes yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini, diawali dengan latar belakang yang sangat biasa, yaitu kebiasaan Petrus dan Yohanes yang beribadah di bait Allah. Karena orang Yahudi memiliki waktu-waktu sembahyang yang khusus, itu adalah rutinitas keagamaan mereka. Namun pada suatu kali Petrus dan Yohanes pergi sembahyang, mereka bertemu orang yang lumpuh sejak lahirnya. Mereka bisa saja melewatkan kesempatan untuk memuliakan Allah dengan menyembuhkan orang lumpuh itu. Namun mereka memilih untuk berhenti dengan menanggapi panggilan orang tersebut dan menjawab apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Petrus dan Yohanes kita dapat belajar bahwa memiliki agama dan mempunyai rutinitas keagamaan memang penting. Namun hal yang terpenting dari semuanya itu bagaimana setiap orang dapat melihat dan merasakan dari nilai keagamaan itu. Itu jauh lebih penting. Maka dari itu sebagai orang yang percaya, kita harus memiliki kepekaan dan belas kasihan sehingga kita bisa menjadi jawaban dari setiap kebutuhan orang lain yang membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus melalui hidup kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya lewat hidup kita dapat memuliakan Tuhan, atau melalui hidup kita kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang di sekitar kita. Mencontoh apa yang dilakukan Petrus dan Yohanes hari ini dari rutinitas hidup pelayanan mereka. Sedikitnya kita dapat belajar dua hal yang dari berbagai banyak hal, tapi kita coba bahas dua hal hari ini, bahwa hal tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita dapat belajar bahwa dari ayat pertama, Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama kita dapat belajar bahwa mari bersama kita belajar mengenali panggilan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, panggilan kita juga berarti kesempatan yang Tuhan letakkan melalui kebutuhan-kebutuhan sederhana di sekitar kita. Ketika kita cenderung hanya menjalankan rutinitas tanpa kepekaan dan belas kasihan dari Tuhan, maka kita cenderung melewatkan hal-hal yang kita anggap tidak penting. Namun itu merupakan pintu masuk bagaimana orang mengenal Kristus. Misalnya ketika kita berangkat sekolah, berangkat ke kantor setiap hari, berangkat berbelanja, berangkat melakukan apapun setiap jenis kegiatan kita. Setiap harinya kita sebenarnya bisa menemukan kesempatan memuliakan Tuhan dengan memperhatikan orang-orang yang membutuhkan, yang kita lihat dalam perjalanan ke tempat kantor, ke sekolah, ke pasar, dan segala apapun kegiatan aktivitas kita. Karena kita anggap orang-orang membutuhkan itu penting, maka hal tersebut bisa menjadi jalan masuknya Injil dalam hidup mereka. Namun, kalau kita menganggap hal tersebut tidak penting karena kesibukan kita yang padat, maka kita melewati kesempatan-kesempatan yang Tuhan letakkan dan berusaha menghindari masalah itu. Mari buka mata kita
dan kenali panggilan kita. Jangan melakukannya hanya sebagai rutinitas dan menghindari hal-hal kecil yang mungkin bagi kita itu sebuah suatu remeh-temeh untuk tidak perlu dianggap. Karena bisa jadi hal tersebut adalah pintu masuk Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Banyak orang yang melalui masalah kecil dan bagi orang mungkin itu hal yang tidak terlalu penting, bisa jadi melalui masalah tersebut mengenal Tuhan. Sebab itu mari bersama kita menaruh perhatian pada masalah orang-orang di sekitar kita dan memperkenalkan mereka pada pengharapan akan Kristus. Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu dan memperhatikan masalahnya sehingga dapat memenangkannya dan menjawab kebutuhannya. Yang kedua, kita belajar dari ayat yang ke-6 bahwa kita dapat memberikan solusi yang tepat bagi setiap pribadi di lingkungan sekitar kita dengan siapapun kita jumpai setiap harinya. Kita tidak harus memberikan apa yang orang harapkan seperti Petrus. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Karena apa yang orang lain harapkan belum tentu yang mereka butuhkan. Orang lumpuh itu mengharapkan sedekah, tapi yang Petrus berikan adalah kesembuhan. Jika Petrus memberikan sedekah, orang lumpuh itu akan lapar lagi setelah makan dari sedekah itu. Tapi dengan kesembuhan, orang lumpuh itu bisa bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak mengemis lagi. Menolong orang lain harus dengan hikmat, sehingga kita tidak hanya memberikan solusi sementara, tetapi solusi tepat yang akan membuat orang itu benar-benar keluar dari masalah. Mudah bagi Tuhan menolong kita, tapi yang Tuhan mau tujuannya adalah supaya cara hidup kita yang berubah setelah kita mengenalnya. Oleh sebab itu, mari memberikan solusi yang tepat bagi setiap orang yang berada di sekitar kita dan menjadikan diri kita sebagai jawaban bagi mereka untuk mengenal Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan hari ini kami belajar bersama bahwa sebagai murid Kristus yang berdampak di masa kini, kami belajar dari Petrus dan Yohanes bahwa apapun yang kami lakukan hari ini, baik kecil dan tidak berartinya hal tersebut, bisa saja itu menjadi jawaban dan harapan bagi banyak orang di tengah masalah mereka. Dan dari hal tersebut kami bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada banyak orang. Tuhan, oleh sebab itu mari pimpin dan ajar kami untuk memahami dan mulai memperhatikan setiap kebutuhan dan menaruh perhatian kami kepada setiap orang melalui doa dan tindakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiring Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.